Inspirasi sebuah film bisa datang dari banyak hal, termasuk dari kejadian bencana alam. Ada banyak hal yang ditampilkan dalam sebuah film bencana alam untuk dijadikan bahan renungan dan pembelajaran. Seperti bagaimana manusia seharusnya menjaga alam, tetap tenang meski dalam kecemasan hingga mengambil keputusan yang tepat dalam keadaan terdesak. Inilah daftar film menegangkan bersih doyan nonton film part 2. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan film seru lainnya. Kapal pesiar mewah Poseidon berlayar di tahun baru dipenuhi dengan keceriaan dan kemeriahan pesta. Seorang mantan wali kota New York bernama Robert Ramsey ikut dalam perjalanan bersama putrinya Jennifer Ramsey dan kekasih Jennifer bernama Christian. Hubungan antara Robert dan putrinya menjadi renggang karena Jennifer merasa terlalu dikekang oleh rasa protektif ayahnya yang masih menganggap Jennifer sebagai seorang gadis kecil. Di waktu pesta perayaan Tahun Baru, Jennifer dan Christian bergabung dengan klub satu lantai di bawah aula dansa dan menghabiskan waktu berpesta di sana bersama anak-anak muda. Robert tetap tinggal di aula dansa dan bermain kartu bersama kenalannya termasuk Dylan yang merupakan pemain poker profesional. Di tengah kemeriahan pesta, sebuah ombak raksasa, tsunami menerjang kapal pesiar itu. Poseidon dihantam ombak hingga terbalik, korban di aula dansa berjatuhan, namun korban di klub lebih banyak lagi karena kerusakan listrik menyengat orang-orang. Di sisi lain kapal, terjadi berbagai macam kerusakan yang mengakibatkan ledakan dan membunuh penumpang lain di luar aula dansa dan area klub. Kapten Poseidon meminta semua orang tetap tinggal di ruang dansa karena pintu kedap air akan ditutup dan tim penyelamat akan segera datang. Film Geostorm berkisah sebuah satelit bernama Dutch Boy, yang dimanfaatkan sebagai pengendali cuaca dan iklim di bumi, merupakan produk koalisi beberapa negara guna mengatasi kondisi cuaca dan iklim ekstrim yang makin sering terjadi. Salah satu keberhasilan Dutch Boy misalnya Taifun Shanghai yang bisa dilenyapkan secara cepat sebelum sempat membuat kerusakan di bumi. Beberapa tahun kemudian, saat AS akan menyerahkan otoritasnya atas Dutch Boy ke semua negara di dunia, sebuah kecelakaan terjadi. Satelit tidak berfungsi dan seluruh desa di gurun Afghanistan yang kita tahu beriklim panas terik, seketika membeku. Film ini dimulai dengan adegan di sebuah kapal tanker bernama SS Pendleton di mana tokoh Seabed menjadi awak kapal di dalam kapal itu. Kapal tanker tersebut mengalami gangguan teknis dan akhirnya malah tenggelam dan terbelah menjadi dua. Bernie Weber yang berprofesi sebagai patroli laut pun ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan penyelamatan awak kapal SS Pendleton tersebut. Namun sebelum dikirim untuk melakukan misi penyelamatan, Bernie sebenarnya ingin meminta izin untuk menikahi kekasihnya Miriam Pentinen yang diperankan oleh Holliday Grainger. Di tengah cuaca buruk dan ombak yang tinggi, Bernie berangkat bersama Andrew Fitzgerald yang diperankan oleh Kyle Gallner, Ervin Maske yang diperankan oleh John Magaro, dan Richard P. Livesey yang diperankan oleh Ben Foster dengan kapal yang sangat kecil, sebab, anggota patroli laut lainnya telah lebih dulu ditugaskan untuk menyelamatkan SS Fort Mercer yang juga telah rusak. Bernie dan ketiga rekannya sadar kalau tugas yang mereka jalankan adalah misi bunuh diri. Sementara itu, Ray Seabed, sebagai awak kapal senior SS Pendleton yang masih hidup, berusaha mengajak awak kapal yang lain untuk mengarahkan setengah bagian kapal yang tersisa ke dekat terumbu karang agar memperlambat tenggelamnya kapal mereka. Pada perjalanan Bernie dan kru kapalnya dalam mencari kapal Pendleton, ia sempat kehilangan kompasnya. Hal itu membuat mereka ragu-ragu untuk terus mencari atau pulang kembali ke markas mereka. Namun Bernie memutuskan untuk melanjutkan pencarian, tanpa kompas terombang-ambing di tengah badai dan ombak yang tinggi, hanya dengan bermodalkan pengalamannya sebagai pelaut. Sebuah gunung api aktif yang berada di Pulau Tianhou tidak membuat seorang pengusaha biliuner bernama Jack Harris, Jason Isaac, mengurungkan niatnya untuk membuat resort mewah di bawah kaki gunung api tersebut. Malah saat ini proses pengembangan tahap 2 atas resort tersebut sudah dilakukan. Salah satu pegawai Jack yang juga adalah vulkanologis, Xiao Mengli, Hannah Quinn Livan, memperingatkan Jack akan bahaya meletusnya gunung. Peringatan tersebut tidak diindahkan sampai apa yang ditakutkan Meng dan timnya terbukti. Aktivitas lahar di dalam gunung mulai tidak stabil dan akhirnya gunung meletus mengalirkan jutaan galon lahar dan awan panas ke bawah gunung tepat mengarah pada resort mewah milik Jack yang dihuni ribuan orang yang menginap di sana.
Kisah ini bermula dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai arsitek di Atlanta bernama John Garrity. Ia terbilang cukup andal dan juga terkenal di kotanya. Namun, karena kesibukannya, ia sering mengabaikan istri, Allison Garrity, dan anaknya, Clayton Garrity. Tiba waktunya untuk pulang dari kesibukannya di Atlanta, ia pun kembali ke rumah untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Karena seringkali konflik dengan sang istri, John pun merasa bersalah dan berusaha menebusnya. Ia datang dengan tujuan utama untuk merayakan ulang tahun sang anak. Ketika sudah sampai di rumah, persiapan untuk ulang tahun pun dilakukan. John beserta anaknya Clayton pergi ke supermarket untuk berbelanja. Namun, sesampai di sana terjadi hal aneh. Ada beberapa pasukan angkatan udara militer yang melakukan manuver dengan formasi yang aneh di udara. Ia pun segera pulang ke rumah bersama anaknya. Sesampainya di rumah, sang anak, istri dan para tetangga menikmati jamuan yang disediakan. John pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Tibalah saat yang menegangkan itu terjadi. Firasat yang dirasakan oleh John terbukti benar. Ia mendapatkan pesan melalui pengumuman di televisi bahwa ia dan keluarganya adalah orang terpilih. Mereka disuruh meninggalkan rumah untuk menghindari jatuhnya komet berbahaya yang akan menghancurkan bumi. Keadaan pun mencekam dan tidak dapat terkendalikan. John, Allison dan Clayton pun bergegas pergi di tengah pesta. Beberapa tetangga pun berharap agar keluarga John dapat mengajak mereka. Dengan terpaksa dan penuh air mata, John harus meninggalkan para tetangganya karena mereka tidak termasuk dalam daftar orang terpilih. Akhirnya perjalanan John dan keluarganya dimulai menuju ke bunker penyelamatan. Perjalanan yang menegangkan pun terjadi. Ternyata terjadi kemacetan di sepanjang jalan menuju bandara pemberangkatan. Akhirnya dengan terpaksa, John dan keluarganya pergi meninggalkan mobilnya untuk mengejar waktu yang sudah tersisa sedikit. Malam itu, bandara dipenuhi dengan pengunjung yang juga ingin diselamatkan. Namun nahas, hanya orang yang memiliki barcode yang dapat memasuki bandara. Itulah tadi beberapa rekomendasi film bencana alam menegangkan versi doyan nonton film jadi. Film-film tersebut memang bisa menjadi pengingat yang baik untuk kita bahwa kematian dan bencana bisa menghampiri kapan saja tanpa mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.